warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrian Lila dengan NIM B22060005 dari Prodi Bidan semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video yang diberikan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Susianti SST MCAP. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang adaptasi sistem kardiovaskular. Adaptasi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskular. Fungsi sistem kardiovaskular adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Komponen utama sistem kardiovaskular. Yang pertama ada jantung sebagai organ pemompa. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak di pusat dada. Fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan seluruh tubuh dari hasil metabolisme atau karbon dioksida. Yang kedua ada komponen darah sebagai pembawa materi, oksigen, dan nutrisi. Darah manusia adalah cairan di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel saluran tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Yang ketiga ada saluran darah sebagai media yang mengalirkan komponen darah, arteri, pembuluh darah, dan nadi. Pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung, vena, atau pembuluh darah balik. Pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Aspek psikologis. Perubahan hemodinamik. Pada wanita hamil akan terjadi perubahan hemodinamik karena peningkatan volume darah sebesar 30-50% yang dimulai sejak trimester pertama dan mencapai puncaknya pada usia kehamilan 32-34 minggu dan menetap sampai atem. Peningkatan volume plasma 30-50% relatif lebih besar dibanding peningkatan sel darah. 20-30% peningkatan terjadi hemodilusi dari penurunan konsentrasi hemoglobin. Distribusi aliran darah. Aliran darah pada wanita hamil tidak sepenuhnya diketahui. Distribusi aliran darah dipengaruhi oleh resistensi vaskular lokal. Renal blood flow meningkatkan sekitar 30% pada trimester pertama dan menetap atau sedikit menurun sampai melahirkan. Aliran darah ke kulit meningkat 40-50% yang berfungsi untuk menghilangkan panas. Perubahan hemodinamik dengan ereksis. Kehamilan akan merubah respons hemodinamik terhadap ereksis pada wanita hamil. Derajat eksersis yang diberikan pada posisi duduk menyebabkan peningkatan cardiac output yang lebih besar dibanding dengan wanita tanpa kehamilan dengan derajat eksersis yang sama. Keadaan ini menunjukkan pelepasan oksigen sedikit kurang efisien selama kehamilan. Perubahan anatomi sistem kardiovaskular, yaitu penebalan otot dinding vertikal pada trimester pertama. Terjadi dilatasi atau pelebaran secara fisiologis pada jantung karena volume rongga perut atau abdomen meningkat, menyebabkan hipotrofi jantung dan posisi jantung bergeser atas dan ke kiri. Pada fonokardiogram terdapat splitting atau bunyi jantung tambahan, murmur sistolik dan murmur diastolik. Selanjutnya perubahan tekanan darah. Akibat perubahan sistem kardiovaskular, kebutuhan suplai Fe kepada ibu hamil meningkat sekitar 500 mg per hari. Ibu hamil sering lebih cepat mengalami kelelahan dan beraktivitas. Terjadinya anemia fisiologis, keadaan normal Hb 12 gram dan hematokrit
35%. 10% wanita hamil mengalami hipotensi dan hipotenik bila berada dalam posisi terlentang, bengkak pada tungkai bawah. Namun hati-hati bila pembengkakan berlebihan dan terjadi di tangan atau muka karena bisa merupakan gejala preeklamsi. Adaptasi kehamilan pada sistem kardiovaskular hemodilusi. Yang pertama, tekanan darah. Volume plasma meningkat lebih banyak daripada volume sel darah merah, menyebabkan keluhan mudah lelah serta perasaan akan pingsan seperti yang dialami sebagian wanita hamil. Peningkatan curah jantung terjadi akibat peningkatan volume darah, menyebabkan dilatasi dinding pembuluh darah yang akan mengimbangi peningkatan kekuatan dari jantung. Pembekuan darah. Daya pembekuan darah atau koagulitas mengalami peningkatan selama kehamilan, menyebabkan terjadinya trombosis vena yang dapat mengakibatkan perdarahan hebat pada saat melahirkan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.